Di sini saya punya suatu data ya, data yang diperoleh dari suatu eksperimen dalam mengukur kecepatan cahaya ya. Jadi data ini berupa sampel data dari 10 kecepatan cahaya yang dihitung dalam satuan per 1000 detik. Kemudian ditambahkan 24,8 ya. Nah, kemudian si peneliti yang melakukan eksperimen, dia mengklaim bahwa kecepatan cahaya itu tidak lebih besar dari 33,02 detik ya. Nah, di sini diberikan data kecepatan cahaya ada sebanyak 20 data pengamatan ya. Kemudian dihitung di sini sampel datanya, rata-rata kecepatannya adalah 21,75 ya. Nah, karena dia mengklaim bahwa kecepatan cahayanya tidak lebih besar dari 3,2, maka secara statistik di sini bisa kita formulasikan dalam bentuk hipotesis nihil dan alternatif, di mana H0-nya itu berbunyi bahwa min populasinya itu sama dengan 33,02 ya. Sedangkan alternatifnya di sini kita tuliskan tidak lebih besar dari 33,02, berarti dia lebih kecil dari 33,02 ya. Nah, dari sampel data yang kita peroleh ya, di mana kita peroleh min sampelnya, rata-rata sampelnya sebesar 21,75, apakah sampel data ini dapat mendukung klaim kecepatan cahaya yang sebenarnya bahwa nilai kecepatan cahaya rata-ratanya itu tidak lebih besar dari 33,02 ya. Atau dengan kata lain di sini kita ingin melihat ya, data sampel yang kita punya itu lebih konsisten dengan apa yang kita hipotesiskan di hipotesis nihil, atau lebih konsisten dengan apa yang kita tuliskan di bawah hipotesis alternatif ya. Ini yang mau kita cek ya. Nah, sekarang kalau saya buat histogramnya, di sini saya gambarkan dalam bentuk histogram ya, sampel datanya. Bisa kita lihat apa bahwa ternyata sampel data kita itu jauh dari kata normal ya. Bahkan tidak simetris, dia lebih cenderung skew negatif ya, karena ekornya lebih banyak atau lebih besar memanjang ke sebelah kiri ya. Jadi ketika kita mau melakukan uji hipotesis, katakanlah dengan menggunakan uji T ya, uji T tentu bisa kita lakukan, hanya saja mungkin hasil dari uji T ini hanya berupa aproksimasi saja, pendekatan, karena hasilnya juga mungkin tidak bisa kita percaya sepenuhnya. Karena ya tadi di sini data kita jelas dia tidak mengikuti distribusi normal ya. Jadi asumsi dari uji T-nya itu sendiri sudah terlanggar ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan alternatif lain di dalam melakukan uji hipotesis, di mana kita bisa menggunakan metode bootstrap ya. Nah, dalam menggunakan bootstrap, di sini kita bisa memiliki kebebasan untuk menggunakan bentuk statistik uji yang kita gunakan dalam melakukan uji hipotesis ya. Jadi katakanlah statistik uji yang saya gunakan di sini berupa nilai min sampel X bar ya. Jadi ini statistik uji yang akan kita gunakan di dalam melakukan uji hipotesis. Kemudian langkah-langkahnya, pertama tentunya ketika kita melakukan uji hipotesis kita harus tuliskan dulu ya bagaimana bunyi atau bentuk dari hipotesis nihilnya atau H0 dan bagaimana bunyi hipotesis alternatif atau H1 ya. Kemudian langkah berikutnya, kalau kita sudah menuliskan hipotesis H0 dan H1, kita tentukan berapa besar taraf signifikansi yang mau kita gunakan ya. Yang paling umum biasanya kita pakai alfanya adalah 5%. Kemudian berikutnya kita pilih statistik uji yang akan kita gunakan. Tadi saya akan menggunakan statistik ujinya adalah X bar. Kemudian kalau sudah kita tentukan statistik uji ya, maka dari sini kita bisa bangun distribusi sampling dari statistik uji di bawah asumsi bahwa H0-nya benar ya.
Nah, di dalam pembentukan distribusi sampling dari statistik uji, disinilah peranan dari metode bootstrap ya. Nah, cuman di sini saya kasih catatan bahwa distribusi samplingnya harus kita bangun dengan asumsi bahwa H0-nya itu benar atau min populasinya dalam hal ini sebesar 33,02 ya. Nah, kalau kita sudah dapatkan bentuk distribusi sampling dari statistik uji, maka kita bisa melokasikan statistik uji yang kita amati, atau ini adalah statistik uji yang kita hitung pada sampel di dalam distribusi sampling ya. Katakanlah bentuk distribusi samplingnya seperti ini ya. Kemudian kita lokasikan statistik uji yang kita hitung pada sampel, katakanlah nilainya ada di sini ya. Ini adalah nilai statistik uji yang kita hitung pada sampel. Kemudian kita bisa menghitung peluang mendapatkan statistik uji yang sama atau lebih ekstrim ya. Karena hipotesis alternatifnya adalah kurang dari, berarti yang lebih ekstrim itu adalah yang di sebelah kiri atau lebih kecil ya. Nah, inilah nanti peluang inilah yang kita sebut sebagai p-value yang bisa kita gunakan sebagai eviden apakah kita mendukung H0 atau kita menolak H0 ya. Nah, untuk menghitung p-value tadi kita harus mengetahui ya bagaimana bentuk distribusi sampling dari statistik uji di bawah hipotesis nihil benar ya. Jadi tentunya simulasi yang kita lakukan harus kita buat di bawah kondisi bahwa H0-nya itu benar ya. Nah, karena ada kondisi bahwa hipotesis nihilnya itu benar, maka ketika kita mau melakukan resampling ya, di dalam metode bootstrap resampling itu kan kita lakukan pada data sampel ya. Sedangkan data sampel asli atau data sampel original itu tidak konsisten dengan pusat distribusi H0 ya. Tadi sebelumnya sudah saya hitung bahwa min dari sampel, kita kembali ke slide sebelumnya ya. Di sini saya sudah hitung bahwa min sampelnya adalah 21,75. Nah, dengan menggunakan metode bootstrap, data sampel yang kita punya di sini ya, inilah nanti yang kita pandang sebagai populasi di dalam dunia bootstrap ya. Nah, di dalam dunia bootstrap rata-rata populasinya itu kan 21,75 dan ini tidak sama dengan apa yang kita asumsikan di bawah hipotesis nihil ya. Karena kita harus membangun distribusi samplingnya di bawah H0 itu benar ya. Jadi data sampel original itu tidak konsisten dengan pusat distribusi di bawah H0 ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa membangun seolah-olah populasi yang kita punya ya itu pusat datanya berada di nilai 33,02 ya, di bawah asumsi H0-nya itu benar ya. Maka di sini kita bisa membuat semacam populasi palsu dalam tanda petik ya, di mana data sampel 20 data sampel yang kita punya ya, di mana tadi minnya ini kan 21,75 ya. Kita ubah sedemikian rupa supaya min dari sampel data itu sesuai dengan apa yang dihipotesiskan di bawah hipotesis nihil, yaitu sebesar 33,02 ya. Jadi datanya kita manipulasi dengan menggunakan persamaan di mana speed ini adalah data sampel. Kemudian kita kurangi dengan min sampelnya ya. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Kalau kita kurangi data sampel dikurangi dengan minnya, ini artinya kita geser supaya data sampel ini minnya menjadi sama dengan 0 ya. Jadi kalau kita lakukan formula seperti ini, kita buat min sampelnya sama dengan 0 ya. Kemudian saya tambahkan dengan 33,02 yaitu min populasi di bawah hipotesis nihil ya. Nah, kalau kita lakukan formula hitung seperti ini kemudian saya simpan ke dalam objek baru disebut new speed. Kemudian ketika kita hitung minnya, kita peroleh minnya sekarang sudah sama seperti apa yang dihipotesiskan di bawah hipotesis nihil ya. Jadi kita sudah punya semacam data sampel baru di mana sudah sesuai dengan kondisi apa yang diberikan di bawah hipotesis nihil ya.
Nah, kalau kita perhatikan nanti ketika kita membuat histogram dari data yang baru ya, setelah min-nya kita geser menjadi 33,02, ini tidak akan merubah bentuk distribusi karena bentuk distribusinya akan sama dengan data asli, yaitu data split. Hanya saja yang bergeser itu adalah pusat datanya ya. Yang sebelumnya pusat datanya di 21,75 sekarang menjadi 33,02 ya. Nah, karena data kita sudah sesuai dengan asumsi di bawah hipotesis nihil ya. Nah, di sini barulah kita bisa mulai melakukan prosedur bootstrapping ya, di mana kita mengambil sampel bootstrap dari data yang baru atau populasi palsu dalam tanda petik ya, setelah min populasinya kita geser ya. Kita ambil sampel bootstrap sebanyak B besar kali, kemudian kita hitung statistik ujinya. Dalam hal ini adalah statistik ujinya kita hitung rata-rata sampel yang kita hitung pada sampel bootstrap ya, seperti ini. Tadi kita lakukan simulasinya sebanyak B kali, kemudian kita bisa menghitung nilai p-value itu dihitung sebagai berapa kasus ya, dari sekian kali kita melakukan simulasi, katakanlah kita ambil B-nya sama dengan 1000 ya. Nah, dari 1000 kali kita melakukan pengambilan sampel bootstrap, kemudian kita hitung 1000 kali statistik uji, kita hitung ada berapa kasus ya, dari 1000 kali kita melakukan simulasi, kita hitung ada berapa kasus nilai statistik ujinya yang sama dengan atau lebih ekstrim daripada apa yang kita hitung pada sampel ya, daripada statistik uji yang kita hitung pada sampel ya. Jadi p-value bisa kita hitung sebagai 1/B ya, banyaknya kita melakukan simulasi dikalikan dengan I ini adalah indikator ya. Indikator kita kasih nilainya sama dengan 1 kalau statistik ujinya ya. Statistik uji yang kita hitung pada sampel bootstrap itu lebih kecil atau sama dengan daripada statistik uji yang kita hitung pada sampel ya. Kalau kondisi ini terpenuhi, lebih kecil sama dengan kita kasih nilai 1, tetapi kalau tidak terpenuhi kita kasih indikatornya 0 ya. Jadi persamaan P di sini, p-value di sini sama saja dengan menghitung berapa proporsi statistik uji ya yang kita hitung pada sampel bootstrap yang nilainya lebih kecil atau sama dengan dari statistik uji yang kita hitung pada sampel data. Nah, di sini kita langsung coba aplikasikan dengan bantuan software R ya. Jadi kita tuliskan algoritma tadi yang sudah kita susun ya. Pertama di sini kita tetapkan dulu berapa kali kita mau melakukan simulasi. Di sini kita ambil misalkan B-nya sebanyak 1000. Kemudian saya definisikan ada T-star. Ini adalah vektor di mana nanti saya mau menyimpan nilai statistik ujinya ya. Di mana statistik ujinya ini adalah rata-rata yang kita hitung pada sampel. Kemudian kita lakukan looping ya. Looping di sini pertama kita ambil resampling, di mana resamplingnya kita ambil pada data baru ya, new speed, di mana min-nya itu sudah kita geser. Karena kita ingin populasi yang kita ambil ya, sampel yang kita ambil pada populasi ini sesuai konsisten dengan apa yang kita hipotesiskan di bawah hipotesis nihil ya. Kemudian kita ambil sampel dengan pengembalian sebanyak 20 ya. Kemudian dari sampel bootstrap ini kita hitung statistik ujinya berupa nilai rata-rata yang kita hitung pada sampel bootstrap ya. Kemudian di sini kita hitung p-value-nya itu adalah sebagai, mungkin ini lebih tepatnya lebih kecil sama dengan ya, karena nilai p-value itu kan kita definisikan sebagai nilai yang sama atau lebih ekstrim ya. Jadi ini kurang sama dengan. Jadi p-value-nya tinggal kita hitung aja ya. Ada berapa kasus nilai T-star statistik ujinya yang lebih kecil atau sama dengan dari statistik uji yang kita hitung pada sampel data ya.
kita peroleh ternyata ada sebanyak 8 kasus ya. Jadi ini dari 1000 kali kita melakukan simulasi ada 8 kasus atau 8 statistik uji ya, di mana nilainya itu lebih ekstrim daripada yang kita amati pada sampel data ya. Nah, karena kita punya p-value-nya 0,08, kalau kita bandingkan pakai alfanya 5%, ya jelas ini jauh lebih kecil ya dibandingkan alfa, artinya kita punya bukti yang cukup kuat untuk menolak H0 ya. Artinya kita simpulkan H1 di mana min populasinya itu lebih kecil daripada 33,02 ya. Nah, di sini saya gambarkan bentuk distribusi sampling dari statistik uji ya. Bisa kita lihat ternyata distribusi sampling dari statistik ujinya itu tidak bisa kita katakan normal ya, karena ada kecenderungan ekornya itu lebih panjang sebelah kiri ya. Kemudian dari distribusi sampling statistik uji di sini saya gambarkan yang saya berikan garis merah ya, garis vertikal merah. Ini adalah nilai statistik uji yang kita amati atau kita hitung pada sampel ya. Ini nilainya sebesar 22,75 ya. Kemudian untuk menghitung p-value tadi ya, p-value itu adalah nilai statistik uji yang lebih ekstrim. Nah, karena hipotesis alternatifnya itu lebih kecil ya, tandanya adalah lebih kecil, berarti lebih ekstrim itu artinya yang lebih kecil, jauh lebih kecil dari apa yang kita amati ya. Jadi kita hitung proporsi yang ini ya. Jadi tadi seperti yang sudah kita hitung, p-value-nya sebesar 0,008